Oke, berarti jadi akhirnya ibu di penjara. Iya Pak, saya sempat di penjara. Berapa lama ibu di penjara, Bu? 1 tahun Pak. Dari tahun 2019 sampai 2020. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Khalid Al-Walid. Kawanku, saudaraku, subscriber Cahaya Islam dan yang baru mengunjungi channel ini. Dalam video kali ini kita akan kembali menyimak bersama-sama video mengenai salah satu orang yang dulu pernah mengikuti saran-saran atau ceramah-ceramah dari Yusuf Mansur. Dalam video berdurasi 30 menit ini ada seorang wanita berumur kurang lebih 40 tahun bernama Ibu Rita. Beliau merupakan mantan ASN, beliau dipecat, beliau kemudian masuk penjara juga karena terlilit hutang, dan sekarang hari ini beliau hidup sendiri karena juga diceraikan oleh suaminya karena masalah tersebut, dan sampai hari ini beliau masih menanggung utang senilai 200 juta. Bertolak belakang dengan apa yang beliau dengar ceramah-ceramah Yusuf Mansur, sedekahkan uangmu maka utangmu akan lunas gitu. Melakukan amalan-amalan tapi dengan berharap imbalan gitu. Tidak sampai di situ gitu. Di situ juga dipatok hari sampai 40 hari gitu. Ketika sudah melakukan amalan 40 hari, masalahmu akan selesai. Sangat luar biasa sekali gitu. Namun yang terjadi justru sebaliknya. Saya mengingat kisah yang saya dengar dari ceramah Ustaz Khalid Basalamah. Di satu kisah ini dalam Sirah Nabawiyah ya, ceramah Sirah Nabawiyah. Ada seorang dulu ketika Rasulullah masih hidup, ada seorang bernama Musailamah Al-Kazzab. Beliau dijuluki, atau orang tersebut dijuluki Al-Kazzab, artinya pendusta gitu, karena dia mengaku sebagai nabi, ya artinya nabi palsu gitu. Ketika Nabi Muhammad dimintai oleh warga-warga Madinah untuk didoakan bayi-bayinya, beliau kemudian mendoakan agar rambutnya tebal, dan alhamdulillah atas izin Allah rambut bayi-bayi tersebut menjadi tebal. Musailamah Al-Kazzab melakukan hal yang sama, mendoakan bayi agar rambutnya menjadi tumbuh subur dan tebal, seperti yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Namun yang terjadi justru sebaliknya. Justru sebaliknya, rambut anak itu menjadi botak sampai dewasa hingga tua, bahkan anak keturunannya pun ikut botak. Ini kisah yang diceramahkan oleh Ustaz Khalid Basalamah. Kisah lain lagi, ketika masyarakat Madinah meminta Rasulullah untuk mendoakan sebuah sumur agar menjadi berkah, Rasulullah kemudian mendoakannya. Benar, sumur itu menjadi harum, wangi, dan menjadi berkah. Atas izin Allah tentunya. Musailamah Al-Kazzab juga melakukan hal yang sama. Namun yang terjadi justru sebaliknya. Sumur itu menjadi bau bangkai dan sangat bau sekali. Artinya apa yang bisa kita ambil dari kisah ini? Dari kisah Ibu Rita ini, sebenarnya Allah sudah memberi kode ya. Kalau menurut saya sudah memberi jawaban bahwa apa yang disarankan oleh si YM dan dengan apa yang terjadi sebaliknya, justru sebaliknya. Ini merupakan jawaban, kalau menurut saya ini merupakan jawaban dari Allah. Karena berdasarkan kisah yang terjadi antara Musailamah Al-Kazzab dan Rasulullah, apa yang dilakukan oleh Musailamah Al-Kazzab adalah sebaliknya. Saya bisa menarik kesimpulan dan hikmah dari kisah itu ke kisah ini gitu. Semoga kita sama-sama memahaminya, semoga kawan-kawanku memahaminya, bahwa apa yang disarankan justru terjadi sebaliknya begitu. Karena memang kita tidak bisa berhitung-hitung dengan Allah. Kita sedekah 1 juta, 2 juta, 10 juta, 100 juta, 1 miliar, mengharapkan imbalan. Kita siapa gitu? Kita siapa? Kita ini ada saja karena Allah, lantas hanya karena harta secuil seperti itu kita mengharapkan imbalan. Ya memang fadilah dari bersedekah ya 10 kebaikan, tapi bukan berarti kemudian dihitung menjadi ketika kita bersedekah 100 ribu akan kembali 1 juta gitu, 10 kali lipatnya. Luar biasa sekali matematikanya begitu, bermatematika dengan Allah. Anda siapa? Kita siapa gitu. Mata berkedip ini satu anugerah yang tidak akan pernah bisa kita bayar. Jantung kita berdetak, nafas kita, jantung tidak berdetak. Apakah kita masih bisa hidup? Tentu tidak. Tidak ada yang bisa membayar. Kita tidak ada yang bisa berhitung-hitungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak bisa berhitung-hitung dengan Allah Subhanahu wa taala. Tidak bisa, kawan. Oke, sebelum saya tutup video ini, di belakang saya ada buku
Kemarin juga sudah saya bagi-bagikan sekitar 10 buku dan mohon maaf kepada teman-teman yang WA-nya belum bisa saya balas. Untuk yang menonton video ini dan ingin mendapatkan buku ini, saya akan bagikan, ini sekitar 20 buku lebih. Saya akan bagikan 2 buku satu orang dengan judul yang berbeda. Ini ada 4 buku mengenai Yusuf Mansur. 4 judul buku ya, saya akan bagikan ngacak secara acak 2 buku satu orang. Dan mohon untuk agar bukunya saya kirim, silahkan WA dengan format nama lengkap, alamat lengkap, nomor telepon. Jadi saya tidak perlu lagi membalas chat satu persatu ya, langsung saya kirim bukunya. Jadi yang WA seperti itu, insya Allah bukunya akan langsung saya kirim. Yang masih nanya segala macam, nggak akan saya balas chattingannya, karena terus terang saya tidak bisa membalas satu persatu. WA-nya banyak sekali yang masuk. Oke, cukup sekian. Saya harap video berikut ini jangan di skip, disimak dengan baik-baik dan berkomentarlah dengan bijak. Saya Khalid Al-Walid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Darso Arif Bakuama di Thayyibah Channel. Hari ini Kamis 14 Oktober 2021, saya berada di Kota Magelang, Jawa Tengah. Yang sebentar malam saya akan bertemu dengan seorang ibu yang setelah dia menyaksikan video-video saya, kemudian dia menelpon saya. Ibu ini berasal dari Jogja dan dia ingin berbagi cerita, berbagi pengalaman kepada kita semua melalui channel ini tentang pengalaman dia bersedekah dan mengikuti formula Yusuf Mansur. Ibu Rita namanya, asal Yogyakarta. Dia adalah tadinya adalah seorang pegawai negeri. Kemudian dia terlilit hutang. Setelah terlilit hutang, dia datang kepada Yusuf Mansur, mengikuti formula Yusuf Mansur dan bersedekah kepada Yusuf Mansur hingga lebih dari 100 juta. Tetapi bukannya dia mendapatkan solusi dari hutang-hutang dia, malah dia mengalami kehidupan yang cukup merana. Setelah itu dia dipecat atau berhenti dari pekerjaannya sebagai seorang pegawai negeri. Dia bercerai dengan suaminya, bahkan dia masuk penjara. Belakangan baru dia sadar bahwa sebenarnya ibadah itu harus diniatkan sebagai lillahi ta'ala, hanya untuk Allah. Kemudian solusi hidup itu akan diberikan Allah. Ini adalah sebagai bukti bahwa Yusuf Mansur itu telah mengambil hak prerogatifnya Allah Subhanahu wa taala dengan memberikan jaminan dan kepastian bahwa 40 hari dengan menjalankan riyadhah akan bebas hutang, jodoh akan datang, rezeki akan melimpah dan lain sebagainya. Sesungguhnya itulah hak prerogatif Allah. Kita hanya beribadah, sedangkan rewardnya nanti Allah yang akan berikan, entah di dunia ini terutama di akhirat nanti. Jadi ibu ini adalah sebuah pembuktian bahwa ibadah itu harus dilandaskan dengan ilmu yang benar, dengan keikhlasan yang benar, dan hanya menghadap ridha Allah, bukan mengharapkan keuntungan material sebagaimana yang diajarkan oleh Yusuf Mansur. Kita ikuti wawancara saya selepas ini. Terima kasih telah memperhatikan video ini. Jangan lupa memberikan subscribe-nya, boleh berkomentar, dan silakan men-share-nya sebanyak mungkin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan Thayyibah Channel bersama saya Darso Arif Bakuama. Terima kasih untuk teman-teman Cahaya Islam yang sudah mendukung video ini. Hari ini hari Kamis tanggal 14 Oktober 2021. Saya berada di Kota Muntilan, Jawa Tengah. Malam ini saya bertemu dengan Ibu Rita yang Ibu Rita ini asal Jogja, ya Bu ya. Jadi begini, selama ini Yusuf Mansur membranding dirinya sebagai Ustadz Sedekah. Juga dia punya formula untuk masyarakat yang selalu dijual kemana-mana bahwa bersedekah utamanya kepada diri dia, maka 40 hari akan terbebas dari segala masalah kehidupan, bebas hutang, dapat jodoh, sukses dan lain sebagainya. Sampai-sampai dia mengeluarkan branding dia itu riyadhah 40 hari. Jadi selalu dia memberikan testimoni, memberikan contoh-contoh orang-orang yang berhasil dalam kehidupan dia karena bersedekah kepada dia. Kita tidak menafikan itu, tapi hari ini kita akan berbicara dengan seorang ibu yang justru menemukan kebalikannya, bahwa dia bersedekah terlalu banyak, begitu banyak kepada Yusuf Mansur, tetapi dia mengalami perjalanan hidup yang
dia terpuruk, terus dia mengalami kegagalan, macam-macam kegagalan. Juga dia mengalami perjalanan hidup yang cukup merana. Malam ini kita berdiskusi dengan Ibu Rita, sehingga Ibu Rita akan menceritakan pengalaman hidup dia selama ini, bagaimana dia bersedekah dengan Yusuf Mansur, tapi bagaimana juga dia merana dalam kehidupannya. Ibu, sekarang usia Ibu berapa, Bu? Saya 44 tahun, Pak. 44 tahun ya, berarti belum terlalu tua ya, Bu? Iya. Ibu, sebelumnya Ibu PNS ya, Bu? Iya, Pak. Saya ASN Di mana tuh, Bu? di sebuah BUMN besar. BUMN besar ya? Di Jogja juga, Bu? Iya, di Jogja. Bu, Ibu kenal dengan Yusuf Mansur tahun berapa itu, Bu? Kira-kira mulai tahun 2011, 2012 itulah, Pak. Boomingnya intinya. Iya, Sekitar boomingnya tahun sih. itu, iya. Ibu kenalnya, Ibu datang ke Yusuf Mansur atau? Pertama kali saya hanya mendengar atau mengikutinya lewat siaran TV waktu Iya. itu. Mungkin TV apa ya, Pak? Saya agak lupa. Pokoknya Iya, ada iya. di TV. Terus kemudian memang saya sedang ada masalah juga Oke, waktu oke. itu. Jadinya saya penasaran mendengar cerita-cerita beliau yang seperti Iya. itu. Kemudian saya datang ke pesantren beliau di Tangerang. Tangerang kayak. Iya. Ibu, berarti sebelum Ibu kenal dengan Yusuf Mansur, Ibu punya masalah hidup ya, Bu? Iya, memang. Masalahnya apa tuh waktu itu, Bu? Memang saya waktu itu salah pergaulan sih, Pak, mungkin ya. Ya. Salah saya sendiri. Jadi saya memang kurangnya ilmu saya juga. Ya. Saya mungkin kurang bersyukur. Jadi saya terjerat riba juga. Ada beberapa hutang intinya Oke. seperti itu. Itu Ibu sudah menikah? Sudah, Pak. Sudah. Jadi Ibu terjerat riba, terjerat Iya. hutang gitu ya, yang barusan, yang semua menurut Ibu riba ya, Bu ya? Iya, riba. Ibu kalau bisa kasih penjelasan, Ibu hutang-hutangnya berupa apa, Bu? Berupa uang, Pak. Berupa Ibu meminjam uang Iya. kepada siapa, Bu? Ibu pinjam uang, Bu? Ada yang kepada lembaga, institusi, ada yang kepada perorangan. Terutama ribanya itu kepada lembaga keuangan seperti itu, Pak. Perbankan. Bukan lembaga tempat Ibu bekerja, Bukan. lembaga keuangan. Iya. Ibu minjam uang dari lembaga keuangan itu kepada institusi Ibu, juga kepada teman-teman. Ada sih, Pak, beberapa teman. Tapi Uang nggak itu banyak. Ibu pinjam untuk apa? Ya waktu itu untuk karena memang saya agak salah pergaulan ya, Pak, ya nggak tahu saya merasa kurang aja, jadi saya beli belanja mungkin sesuatu yang nggak penting Iya, nggak iya, penting iya. gitulah. Iya. Suami Ibu bekerja juga? Suami saya bekerja juga. Di apa itu, Bu? Suami saya swasta, Pak, pegawai Swasta ya? Iya. Jadi waktu di sebuah instansi BUMN ya, Bu ya? Iya. BUMN ya. Waktu Ibu mulai terjebak dalam hutang itu, dalam riba itu, sudah punya anak, Bu? Waktu itu sudah punya anak, Pak, satu Anak ya? kecil. Usia Ibu ketika itu berapa, Bu? Sekarang 44, mungkin 2012 30-an berapa ya, Pak? 30-an ya? Iya, Ibu mungkin. di instansi itu, posisi Ibu sebagai apa, Bu? Ya masih staf biasa. Staf biasa ya? Ibu lebih, uang-uang yang Ibu pinjam itu lebih digunakan untuk Gaya gaya hidup hidup, gaya intinya, hidup ya, ya gaya hidup konsumtif ya. gitu loh, Iya. Pak. Iya. kalau boleh tahu, sampai berapa banyak, Bu, Ibu terjebak hutang itu, Bu? Ya mungkin waktu itu 100 berapa gitu, 100 Pak. jutaan, Ya, tapi 100 kan jutaan. sudah banyak menurut ukuran tahun segitu ya, Pak. Ya. Tahun 2010-an ya? Ya 2010 2011 sih. Iya, iya. Iya. Itu gaya hidup Ibu, jalankan gaya hidup itu di Jogja ya, Bu? Iya. Oke. Di antara yang gaya hidup Ibu waktu itu apa? Membeli mobil? Ada Ada beli ya. mobil, mungkin beli-beli kendaraan, beli-beli alat-alat elektronik, iya, iya. terus. Iya, iya, iya. Ya mungkin kayak gitu, Pak. Jadi akhirnya sampailah Ibu pada satu kesimpulan Iya. keadaan di mana Ibu tidak bisa membayar hutang. Ya, sebetulnya bisa, Pak. Cuman jadi intinya gaji saya kan jadi minus, jadi Iya. rumah tangga jadi seperti tidak harmonis gitu loh, Pak. Jadi banyak terjadi keributan dan Dengan suami ya? sebagainya. Iya, jadi waktu itu saya melihat ceramah Ustadz Yusuf Mansur itu kayaknya memang ya adem gitu Ada seperti itu ya, 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 ya. Saya merasa aduh kok gimana caranya bisa seperti Memang tahun-tahun itu dia sering tampil di Antv, Iya, terutama di intinya ceramah pagi itu ya. Iya, Nah. intinya seperti itu. Terus Ibu ke Tangerang Iya, saya ke Tangerang, Pak. dalam rangka untuk mencari solusi. Iya, saya ingin berkonsultasi dengan beliau. Dan Ibu sudah yakin bahwa memang Ibu pernah dengar waktu itu bahwa Yusuf Mansur memberikan solusi untuk bebas hutang waktu itu?
Iya, memang saya mendengar, Pak. Mendengar ya? Mendengar beberapa kisah keajaiban yang beliau ceritakan, iya, terus banyak mendengar, ya intinya banyak mendengar Oke. lah, Pak. Ibu ke Jakarta, ke Tangerang, itu ketemu Yusuf Mansur? Sebetulnya ketemu juga, tapi nggak berbicara langsung dengan beliau. Jadi dengan ustadz-ustadz yang lain. Tapi Iya. jadi karena waktu itu yang ke sana ketemu beberapa orang juga, Iya. jadi beliau katanya sibuk juga, jadi tidak menemui secara langsung. Cuman ada beberapa saat pas sholat berjamaah itu beliau memimpin. Di pesantren dia? Iya, waktu itu sedang pembangunan pesantren Baru pembangunan, beliau, betul. iya Iya, di iya. Tangerang itu. Ya. Nah, ibu akhirnya punya kesempatan nggak bertatap muka dengan Yusuf Mansur? Bertatapan, Pak. Nah, bertatap muka pertama itu apa yang ibu sampaikan? Tidak banyak, Pak. Maksudnya komunikasinya tidak banyak. Ya. Intinya beliau banyak mendelegasikan ke ustadz-ustadz, asisten-asisten beliau Oke, waktu itu. ibu waktu itu yang ibu sampaikan apa itu, Bu? Ya waktu itu masalahnya apa? Beliau cuma itu rata-rata hutang misalnya seperti itu. Oh ya, ya sudah Ya. nanti terus bisa ketemu dengan ustadz-ustadz yang lain banyak karena saya juga banyak kesibukan. Intinya gitu. beliau seperti itu, ya. Jadi ibu memang sempat ketemu Yusuf Mansur untuk sampaikan bahwa ibu punya banyak hutang gitu. Iya, Terus dia delegasikan ke Iya, ustadz-ustadz lain. beliau intinya sempat sekedar menyapa gitu loh, Pak. Sekedar datang terus menyapa, terus memimpin sholat berjamaah. Setelah itu beliau kembali. Beraktivitas lagi. Iya. Ibu didelegasikan bertemu dengan ustadz-ustadz dia yang lain. Iya. Terus ibu ingat nggak dengan ustadz siapa ibu bertemu? Banyak, Pak. Waktu itu ada Ustadz Hendi Irawan. Ustadz Hendi Irawan, Ustadz Jamil. Ustadz Jamil. Terus cuman memang yang tidak secara khusus juga. Jadi intinya beliau cuma memberikan seperti ceramah. Jadi kita cuma dikumpulkan beberapa orang. Jadi intinya tidak terus dikucing satu-satu gitu, Iya. tidak. Oke. Maksudnya beberapa orang ya, bukan? Iya. Bertemu dengan umpamanya dengan satu ustadz. Itu Iya. apa yang ibu sampaikan, apa yang mereka sampaikan? Ya cuman intinya karena beliau kan sudah tahu permasalahan kami semua hampir sama ya, Pak ya. Banyak intinya hutang, ha? berkonsultasi karena masalah hutang, terus ada juga yang jodoh, ada yang bisnisnya bangkrut, seret, ya. Intinya solusinya kan sama, hampir sama. Jadi Iya. cuma dikumpulkan waktu itu banyak, hampir 30-an orang kok. Iya. Jadi intinya tidak terus secara satu-satu ditemui, Oke, tidak. oke. Cuma beberapa ustadz Iya. jadi gantian. Ya, Ibu seperti ingat itu. nggak solusi yang disampaikan oleh para ustadznya Yusuf Mansur itu apa, Bu? Solusinya memang sedekah, Pak. Sedekah. Dan riadoh yang dimulai selama 40 hari. Gitu. Berarti Iya. ibu juga mengikuti riadah 40 hari ini. Iya. Sedekah, mereka meminta sedekah kepada Iya. ibu. Mereka meminta. Mereka menyarankan sedekah memang, terus memang menyarankan karena intinya memang menyarankan sedekah, tapi kan kita waktu itu tidak tahu akan dia kemana gitu ya, Pak ya. Tidak disebutkan kemananya, memang jadi kita semuanya ya bersedekah di situ, ya. Oke, akhirnya memang tidak diberikan jalan sedekah kemana. Iya, cuma memang disarankan untuk akhirnya sedekah. memang bersedekah Iya, ke situ ya, Bu. iya. Oke, yang saya mau tanya begini, Bu. Apa riadoh yang mereka maksud 40 hari itu apa, Bu? Riadoh 40 hari itu ya diantaranya sholatnya harus tepat waktu, Ya. terus ada beberapa surat yang wajib dibaca, ya. ya. Terus tahajud, Ya. terus duha, Ya. intinya sampai dimaksimalkan seperti Ya. itu, Pak. Ibu berapa hari di sana, Bu? Kalau di sana saya cuma 1 hari, intinya menginap, Pak, Menginap, menginap semalam, jadi besoknya sudah pulang. Ibu nginap di mana, Bu? Nginap di pesantrennya itu, Pak, Pesantren waktu ya? belum jadi, ya. Iya, iya. Iya. Di mana tempatnya? Ada rumah khusus atau? Ya cuma di ruangan semacam aula gitu, ya. Dan ibu akhirnya riadoh 40 hari itu ibu menjalankan usulan-usulan mereka, sholat tepat waktu, beberapa surah harus Iya. dibaca, tahajud, apalagi, Bu? Puasa. Puasa ya juga Puasa, disarankan, terus ya. apalagi, Bu? Sholat duha, Sholat duha, iya. sholat tahajud. Iya. Ibu lakukan, akhirnya ibu pulang ke Jogja, itu yang ibu lakukan Iya. selama 40 hari. Iya, sama sedekah itu. Selama 40 hari itu Iya. juga ibu sedekah. Iya, sedekah. Sedekahnya walaupun ibu sudah di Jogja masih sedekah ke Yusuf Mansur. Waktu itu saya sedekahnya pertama waktu datang ke sana, cuma karena memang saya sedang agak kesulitan keuangan, jadi nggak langsung selama 40 hari itu Oke. sedekah gitu, tidak. Pertama kali ibu datang tuh ibu sedekah berapa uang, Bu? Berapa banyak, Bu? Saya kurang ingat ya, Pak ya, karena sudah agak lama, cuman intinya
yang ada di dompet aja semuanya waktu itu. Berapa banyak ketika itu, Bu? Kira-kira, Bu? Ya mungkin waktu itu pertama kali 500.000 atau 1 jutaan gitu loh Pak. Gitu ya? Mungkin sekitar segitu Oke. pertama kalinya. Terus Ibu pulang ke Jogja, Iya. terus Ibu mulailah melakukan riyadhah 40 hari Iya. itu. Sholat tepat waktu, Iya. puasa Senin Kemis, Iya, puasa Senin sholat Kamis. duha, Iya. tahajud. Iya. Terus apalagi amalan, membaca surat-surat tertentu dalam Iya, Quran. terus ada sholawat, istighfar dan sebagainya itu. Solawat dan istighfar itu juga dari mereka? Atau Iya. ibu? Saya tambahkan memang ada zikir-zikir yang sebaiknya terus berzikir Iya. gitu. Nah, Jadi memang saya selama 40 hari itu Ibu jalankan tahajud tidak pernah putus? tahajud ya putus Pak karena saya kan perempuan kan ada waktu liburnya. oke. Ya itu aja Iya. putusnya. Oke, terus Ibu bersedekah juga sampai juga masih bersedekah? Kalau selama 40 hari sebelum saya intinya konsultasi lagi itu ya kalau pas saya ada rezeki sedekah ya sedekah juga memang Pak di sekitar tapi nggak seberapa karena waktu itu kan memang permasalahan saya ada di keuangan. Iya. Iya. Jadi selama 40 hari Ibu jalankan, Iya. sedekah ke sekitaran Ibu? Ya kalau enggak saya kumpulkan di rumah kayak di kotak seperti itu. Jadi saya kumpulkan ke situ. Jadi nanti karena kalau sedikit kan mungkin sungkan juga kan Oke. Pak. Jadi kalau Ibu kumpulkan uang terus uangnya diserahkan ke? kadang-kadang saya ke kantor PPPA cabangnya itu kadang-kadang. PPPA di mana tuh, Bu? Di Jogja? Kadang-kadang di Jogja, kadang-kadang pernah di Magelang juga. Ibu sedekahnya transfer atau ngantar langsung? Pernah transfer juga sih Pak. Ke PPPA Iya. di Jogja dan di Magelang? Kalau PPPA itu kan rekeningnya pusat Pak. Oh, jadi berarti Ibu transfernya ke Iya, ke kalau rekeningnya pusat. Cuman kalau ke PPA cabang itu juga itu nggak banyak mungkin, cuman paling beberapa kali Iya. kalau pas ke sana ya. Jadi PPPA itu adalah lembaga bentukan Yusuf Mansur. Di Jogja PPPA itu masih ada sampai sekarang, Bu? Saya kurang tahu Pak kalau sekarang. Belum tahu ya? Iya. Oke. Nah, dihitung-hitung selama 40 hari pertama itu Ibu bersedekah kepada PPPA atau Yusuf Mansur berapa banyak, Bu? Saya agak lupa ya Pak ya. Karena waktu itu beliau kan sering roadshow juga. Kebetulan waktu itu nggak nyampe 40 hari beliau juga ada datang ke Jogja ya. Waktu itu di Masjid UIN. UIN ya? Iya, saya juga datang ke sana. Jadi ya saya serahkan di situ aja, langsung di masjid di situ gitu. Waktu itu dia berceramah soal apa, Bu? Ya sama Pak, soal sedekah. Keajaiban sedekah. Dan saat itu seperti Ibu menyerahkan uang berapa, Bu, ke Yusuf Mansur, Bu? Hasil dari kotak itu sama uang yang di dompet aja ya seadanya itu langsung. Banyak gitu. dong, Bu? Ya, nah ukuran saya waktu itu karena waktu itu permasalahan saya juga hutang ya, menurut saya ya lumayan juga. Berapa gitu. banyak, Bu, yang Ibu ingat, Bu? Ya minimal kalau misalnya pas datang kayak gitu berapa ya Pak? Ya mungkin antara 500, 1 juta, 500 juta ya? segitu ya. Oke, yang saya tanya berikutnya, Ibu setelah 40 hari itu, Ibu masih menjalankan puasa, tahajud, duha, baca-baca itu nggak? Apa berhenti di hari ke-40? Waktu itu kalau 40 hari karena memang misalnya belum ada perubahan menurut saya ya. Iya. Kalau saya sih cuma menyadari saja ya Pak ya mungkin intinya Allah mungkin belum ridho sama saya jadinya ya intinya setiap saya konsultasikan ya mungkin memang saya mungkin apa sedekah saya kurang banyak atau gimana pikir saya waktu itu saya nggak tahu sih. Iya. Cuma tapi tetap saya jalankan, tapi tetap sedekah itu juga tetap saya jalankan. Oke. Iya. Berarti setelah 40 hari itu lewat, Ibu masih tahajud, masih atau masih menjalankan riyadhah Iya, itu lah. masih. Juga masih bersedekah kepada Yusuf Mansur setelah 40 hari itu. Iya, seringnya ke situ, Pak. Seringnya ke situ ya. Berarti Iya. setelah 40 hari itu Ibu tetap bersedekah ya. Iya, Itu dengan seringnya cara ke situ. mentransfer. Iya, tapi seringnya ketemu langsung karena roadshow-nya waktu itu kalau misalnya kotanya masih dekat masih bisa saya jangkau, saya insya Allah pasti. Di antaranya kota yang dekat itu apa? Magelang sini? Iya, Magelang, Muntilan, Solo. Berarti Ibu ikuti perkembangan Yusuf Mansur kemana-mana Ibu Iya, ikutin? selama sampai tahun 2012 sampai 2014, 2015 itu saya mengikuti beliau, Pak. Jadi kalau beliau datang ke Jogja dan sekitarnya Ibu ngikutin? Iya. Dan Ibu langsung bersedekah juga? Iya. Ibu mulai berhenti ngikutin Yusuf Mansur itu kapan, Bu? Sekitar tahun 2018. Pak. Oke. Nah, sekarang yang saya tanya, setelah Ibu menjalankan semua usulan-usulan Yusuf Mansur itu, Iya. hutang Ibu terlunasi? Memang tidak, Pak. Tidak terlunasi. Dan
waktu itu saya memang tidak berpikir panjang, malah memang bertambah. Bertambah. Ya, saya sampai berhutang ke beberapa orang lagi. Untuk menutupi hutang yang kemarin. Ya, terutama untuk menutupi hutang kemarin juga dan karena memang kadang penghasilan saya kan sudah saya utamakan untuk sedekah dulu kan gitu. Iya. Iya. Jadi penghasilan ibu maksud dari gaji ibu. Iya. Jadi ibu ini gaji dia utamakan untuk bersedekah. Dan itu sedekahnya berarti transfer kepada PPPA atau Yusuf Mansur ibu. Iya. Luar biasa ibu ini. Jadi gaji dia diutamakan untuk mentransfer kepada Yusuf Mansur sebagai sedekah. Malah hutang ibu makin banyak bu. Iya, makin banyak pak. Jadi terus setelah hutang ibu makin banyak, sedekah juga nggak berhenti kepada Yusuf Mansur. Terus gimana bu ibu mengakhiri itu semua bu? Ya akhirnya saya mengakhirinya karena tahun 2019 lah pak. 2018 akhir itu puncaknya. Ya. Saya jadi kena masalah memang beberapa ada yang saya pinjami uang itu memang jadinya melaporkan saya. Ibu ke polisi? Iya. Oh. Seperti itu. Di tahun berapa itu, Bu? 2018. 2018, Pak. Mereka orang melaporkan ibu ke polisi. Akhirnya apa, Bu? Kasus di polisi, masalah di polisi, Bu? Ya, akhirnya saya dianggap menipu, Pak, karena memang saya tidak memenuhi janji, saya tidak bisa membayar. Saya dianggap apa ya, Pak? Penipuan penggelapan. Iya, saya dianggap membohongi mereka karena beberapa kali kan mundur, terus saya aset juga sudah tidak ada lagi intinya waktu itu. Oke, berarti jadi akhirnya ibu di penjara. Iya, Pak, saya sempat di penjara. Berapa lama ibu di penjara, Bu? 1 tahun, Pak. Dari tahun 2019 sampai 2020. Sampai 2020. Iya. Jadi ibu ini sudah menjalankan riyadhah, bersedekah berulang-ulang kepada Yusuf Mansur. Akhirnya juga di penjara karena hutang juga, Bu ya. Ibu menjual aset-aset ibu. Ya, kemudian karena saya juga ada hutang di beberapa lembaga institusi, karena saya juga ada masalah di kepolisian kan, akhirnya saya harus berhenti jadi dari ASN kan Pak, karena memang tidak bisa dilanjut karena sudah ada kasus seperti itu kan. Nah, selama saya berhenti dari ASN itu kan institusi itu kan hutang itu harus saya bayar dulu sebelum saya keluar. Ibu berhenti tahun berapa? Berhenti dari sebagai ASN? 2018 akhir Pak. Jadi 2018 akhir. Iya. Jadinya semua aset saya yang ada ya dijual dulu untuk menutupi hutang sebelum saya keluar dari ASN. Ibu dari ASN itu ibu mengundurkan diri atau dipecat, Bu? Saya mengundurkan diri, Pak. Mengundurkan diri. Iya. Artinya kalau ibu mengundurkan diri itu tahun berapa, Bu? Sekitar tahun 2018. 2018. Ibu kenapa mengundurkan diri? Apa ditekan atau? Tidak Pak, karena sudah ada pelaporan atas diri saya. Kan kalau saya tidak mengundurkan diri dan kasus saya waktu itu sudah ditangani di kepolisian kan otomatis saya akan diberhentikan dengan tidak hormat. Oh gitu. Jadi sebelum kasus itu membesar, iya. Jadi sebelum saya diberhentikan saya milih mengundurkan diri. Tahun baru. Jadi ibu mengundurkan diri tahun 2018. 2018 berarti sekarang 3 tahun. Berarti kan ibu masih punya hak dong dari. Iya Pak, saya masih ada uang. Semacam uang pensiun gitu Iya, semacam uang pensiun seperti itu besar nggak Bu uang itu, Bu? Tidak besar sih Pak. Iya. Itu cukup untuk menghidupi ibu? Sebenarnya tidak, tapi sampai sekarang juga belum bisa saya gunakan karena uang itu masih saya gunakan, masih habis untuk membayar hutang. Hutang-hutang iya, ibu jadi ya. masih untuk mengangsur. Jadi ibu ini sebelum kenal Yusuf Mansur dia sudah punya masalah hidup yaitu hutang, terus berkenalan dengan Yusuf Mansur, dia bersedekah menjalankan riyadhah, malah dia masuk penjara, aset-aset di delego, tapi keluarga utuh, Bu. Ya, itu ujian saya Pak. Kemudian memang akhirnya karena memang semua yang saya lakukan itu tidak seizin suami saya, memang jadinya akhirnya kami berpisah secara Tahun berapa ibu berpisah, Bu? Di tahun itu juga Pak, 2019. Iya. Luar biasa ibu ini. Berhenti dari sebagai ASN atau PNS, hutangnya makin menumpuk, masuk penjara, bercerai pula. Iya. Nah, terus sehari-hari ibu bagaimana membiayai hidup, Bu? Ibu bekerja apa? Iya, kalau untuk pekerjaan saya intinya mau bekerja susah juga karena usia saya sudah segini. Iya. Ya saya kerjakan apa aja yang saya bisa Pak, mungkin membantu teman atau mungkin mulai belajar berjualan online dan sebagainya. Gitu ya tidak banyak sih Pak ini hasilnya. Iya, ibu sekarang
Sisa hutang ibu ada berapa banyak, Bu? Mungkin masih sekitar 200-an juta. 200 juta, Iya, Bu. masih. Luar biasa, Bu. Itu yang luar biasa. Nah, sedangkan ibu ngontrak. Ibu sebulan bayar kontrakan berapa, Bu? Saya sebulan 1 juta, Pak. 1 juta ya. Iya. Gitu ya. Anak-anak ibu tidak biayain lagi. Tidak, saya tidak membiayai anak-anak. Jadi ibu hanya membiayai diri sendiri, Bu. Iya, sekarang saya membiayai diri sendiri, Pak. Nah, dari mana kira-kira ibu akan membayar hutang ibu yang 200 juta itu? Ya mungkin dari uang pensiunan saya itu, Pak. Jadi diangsur. Jadi selama ini kan saya tidak menerima. Jadi cuma untuk mengangsur itu Mengangsur saja. hutang ibu Iya. aja. Lumayan juga berarti hutang ibu selama ini ya, Pak? Iya, Pak. Kayak Lumayan. saudara-saudara ibu gimana, Bu? Saudara-saudara kebetulan juga kehidupannya juga belum Punya masalah yang iya, sendiri ya? belum begitu itu, Pak. Jadi intinya apalagi semenjak kasus saya ditahan itu memang saya dianggap disalahkan juga oleh keluarga karena saya juga salah, memang saya juga Iya. salah. Jadinya Iya. intinya saya sedang berusaha memperbaiki hubungan baik silaturahmi dengan keluarga. Iya, sedangkan saya mohon doanya. Iya. Jadi sementara hutang ibu masih 200-an juta, sementara ibu pernah bersedekah kepada Yusuf Mansur lebih dari 100 juta. Iya. Ibu kalau ketemu Yusuf Mansur hari ini, apakah ibu mau minta kembali uang sedekah ibu? Kalau saya tidak, Pak. Saya tidak. Iya, iya. Sudah diberikan ya. Iya, dan karena dikasih itu sedekah. akadnya memang sedekah dan itu memang karena kesalahan saya sendiri. Intinya Oke. semoga itu menjadi amal saya. Amal saya ya. Insya Allah. Iya. Biarlah Allah yang akan mencatat itu ya. Iya. Hanya tinggal ibu sekarang merevisi kembali niat ibu gitu ya. Iya, insya Allah seperti Oke, itu. oke, oke. Kita doakan supaya Ibu Rita akan menemukan kehidupan yang lebih baik di dalam kesendirian ini. Nah, setelah itu Ibu tidak lagi bertemu dengan Yusuf Mansur. Iya. Doa. Setelah itu tidak, Pak, sampai ya akhirnya saya cuma mengikuti saja intinya dari media sosial, tapi beliau masih eksis lah intinya. Ya. Tapi memang saya sebenarnya tidak menganggap mutlak itu kesalahan beliau juga. Ya. Kalau saya ini sekedar berbagi cerita karena memang saya mungkin kurangnya ilmu saya Ya. karena memang saya orang awam dan saya memang terlalu mungkin waktu itu terlalu apa ya, Pak, mendengar seperti itu terus terlalu berharap. Jadi intinya Iya. saya merasa ya itu kesalahan saya sendiri. Iya. Jadi intinya saya merasa seperti itu. Ya sudah, saya terus kebetulan saya bertemu melihat channel Bapak, jadi saya ingin sekedar berbagi cerita, Oke, jadi oke. berbagi pengalaman Iya. teman-teman yang lain. Bu, Iya. Ibu setelah Ibu keluar dari penjara, setelah Ibu bercerai, Iya. ada kesempatan nggak Ibu mengadu kepada Yusuf Mansur bahwa saya justru mengalami kehidupan yang bertolak belakang dengan solusi yang Anda berikan? Tidak pernah, Pak. Saya Tidak tidak pernah mengadukan kepada siapapun. Baru Iya. ini saya menceritakan. Baru kepada ini ya, orang Bu? lain. Iya. Iya. Ibu yang saya mau tanya, Iya. kalau Ibu rasa-rasa itu ada berapa uang yang Ibu sedekahkan kepada Yusuf Mansur, Bu? Ada 100 juta? Saya rasa lebih ya, Pak, ya, tapi Lebih saya dari 100 tidak juta? ingat jumlahnya. Luar ya. biasa, luar biasa. Iya. Dan itu periodenya dari tahun 2010, 2012 Iya, sampai tahun 2000 sebelum Ibu masuk penjara. sampai 2016, 2017 itulah saya berhenti. Iya. 2017. Dia Ibu ini dari dari tahun 2012 bersedekah kepada Yusuf Mansur sampai tahun 2017. Iya. Justru tahun 2019 Ibu ini masuk penjara ya, Bu? Iya. Ibu masuk penjara, berhenti dari ASN dan diceraikan suami. Luar biasa. Nah, yang saya mau tanya sekarang kan sudah berapa tahun Ibu keluar dari penjara ya? 3 tahun ya? 1 tahun, Pak. 1 tahun ya? Hutang-hutang Ibu apa sudah selesai atau? Kalau yang berhubungan dengan institusi, karena saya keluar itu harus saya selesaikan, sudah sih, Pak. Ada kurang sedikit, Ya. terus ada yang ke beberapa orang itu ada yang masih, terus sekarang saya angsur sedikit demi sedikit. Iya. Maaf Bu, Ibu sekarang bekerja apa? Bekerja apa, Bu? Saya belum bekerja, Pak. Jadi Belum bekerja, ya kalau misalnya ada teman ya membantu teman. Iya. Seperti itu saja, iya. Anak Ibu udah berapa, Bu? Anak saya 2, Pak, 2. Dengan Ibu atau dengan mantan suami Ibu? dengan mantan suami. Mantan suami. Iya. Kalau mantan suami tinggal di mana, Bu, dengan anak-anak? Tinggal di Jogja. Iya. Di Jogja ya. Terus Ibu sekarang tinggal dengan Saya tinggal sendiri, Pak. Jadi tinggal saya sendiri. tinggal Dengan iya. rumah sendiri? Enggak, saya ngontrak. Ngontrak ya. Iya. Iya. Ya, bagus. Sehingga suatu waktu Ibu melihat channel saya, Iya. terus ada nomor HP saya, terus Ibu hubungi saya dan malam ini Iya. saya bertemu Ibu Rita di Magelang sini.
Dan inilah kisah dia. Iya. Luar biasa ya Bu ya. Iya, Pak. Ibu, ada nggak teman ibu yang senasib dengan ibu yang juga bersedekah dengan Yusuf Mansur, menjalankan riyadhah dari Yusuf Mansur, tapi mengalami keadaan hidup yang bertolak belakang dengan apa yang selama ini dia gembor-gemborkan? Yang ibu tahu? Kalau saya tidak tahu, Pak. Tidak tahu ya? Iya. Tapi yang pasti orang-orang yang awalnya mengagumi Yusuf Mansur terus menjalankan apa yang dia tausiahkan, malah bertentangan dengan apa yang selama ini dia kagum-kagumkan. Bahwa Yusuf Mansur selalu memberikan cerita-cerita bahwa orang bersedekah itu langsung bla bla bla, sukses luar biasa. Tapi sesungguhnya saya pernah menulis buku Yusuf Mansur menyebar cerita fiktif, menjaring harta umat itu susah. Bahkan tidak ada yang terkonfirmasi. Ada yang pernah saya konfirmasi, tapi bertentangan dengan apa yang diceritakan. Bu, saat ini ibu sudah keluar dari penjara, sudah ditinggalkan suami, sudah tinggal sendiri. Ibu masih menjalankan riyadhah yang pernah Yusuf Mansur sarankan itu, tahajud, masih Bu? Ya, kalau saya sekarang intinya saya jalankan ya sesuai perintah agama ya memang Ya, saya betul. alami. Jadi ya saya tahajud, tetap Ya. tahajud, Ya. tetap saya istighfar, tetap saya Tetap ngaji, iya, tetap sholat ngaji, waktu, tetap itu, puasa iya. gitu. Cuma saya sekarang tidak membataskan seperti 40 hari dan Nah, ini sebagainya. yang penting. Iya, intinya Bahwa seperti kita itu. bersedekah, kita berpuasa, kita sholat segala Iya. macam lillahi ta'ala. Iya. Bukan karena sesuatu yang diiming-imingi oleh Yusuf Mansur Iya. gitu ya Bu. Itu mungkin mindset ibu kan yang pertama yang salah itunya Bu. Iya, Bu. Terlalu berharap matematika sedekah itu, terlalu berharap matematika keajaiban itu, sehingga ibu menjalankan semua riyadhah itu, semua ibadah itu dengan pamrih. Begitu ya Bu? Iya, mungkin, Pak. Jadi ibu bersedekah pengen pamrih, jadi ibu harus rubah mindset ibu, Iya. niat ibu, Iya, Pak. bahwa bersedekah, sholat, ngaji, dan lain sebagainya itu nanti biar Allah lah yang balas pamrihnya, Iya. bukan seperti apa yang dijanjikan oleh Yusuf Mansur, akan keajaiban itu akan terjadi dalam 40 hari. Dan terjadi tidak terjadi kan Bu? Iya. 40 hari ibu jalankan, hutang ibu tidak terlunasi, ibu bahkan mengalami hidup masalah di atas masalah. Iya. Ya. Tapi ibu harus percaya bahwa Allah akan membalas itu berupa pahala Iya. dan nanti di akhirat nanti rewardnya Bu. Iya, Gitu Pak. Bu. Insya Allah. Pemerhati Thayyibat Channel dan Cahaya Islam, ini adalah sebuah bukti yang terkonfirmasi bahwa kita tidak serta-merta percaya bahwa riyadhah 40 hari itu langsung merubah hidup kita menjadi sesuatu keajaiban yang terjadi seperti apa yang selama ini diceramai oleh Yusuf Mansur. Ibu, apa yang ibu ingin sampaikan kepada teman-teman ibu, saudara-saudara kita yang di luar sana, sehubungan dengan saran-saran Yusuf Mansur, sehubungan dengan solusi-solusi yang Yusuf Mansur berikan, yang ibu ingin sampaikan dengan pengalaman hidup ibu, bagaimana Bu? Iya, kalau dengan pengalaman hidup saya Pak ya, karena waktu itu memang saya fakir ilmu, jadi mudah terpengaruh seperti itu. Iya. Kalau saya sekarang menyarankan, kalau untuk teman-teman atau semua pemirsa yang mendengarkan channel ini, Iya. tidak usah langsung mudah percaya. Ya. Intinya, ya kita jalankan ibadah sesuai dengan perintah Allah yang ada di Al-Quran, dan sedekah sesuai kemampuan kita, seikhlas kita. Ya. Intinya seperti itu. Iya. Dan saya mohon doanya kepada semua teman-teman dan pemirsa supaya saya bisa memperbaiki diri saya lagi gitu, Iya. Pak. Intinya seperti itu. Kuncinya di ilmu, bahwa berawal dari ketidakada ilmu sehingga percaya dengan performa yang Yusuf Mansur tunjukkan pada kita, akhirnya terpedaya dengan ini, akhirnya percaya dengan ini bahwa bersedekah, ibadah dan lain sebagainya bukan lillahi ta'ala, tapi ingin sesuatu yang lebih material, gitu ya Bu. Iya, Pak. Terus kepada Yusuf Mansur ada pesan ibu nggak kepada Yusuf Mansur Bu? Yang selama ini cukup mempengaruhi hidup ibu, tetapi yang kenyataan yang ibu alami justru jauh berbeda Bu. Kira-kira apa Bu? Iya, kalau saya mungkin kepada Ustadz Yusuf Mansur, kalau saya bagaimanapun saya berterima kasih Pak Iya. kepada beliau karena saya sudah mendapatkan
pelajaran hidup yang luar Ya, itu yang biasa, mulia. Ya. mengajarkan mungkin ya saya harus mengulang dari nol lagi, intinya Iya. seperti itu. Cuman kalau untuk seperti yang saya dengar akhir-akhir ini di banyak channel juga, Ya. sebisa mungkin segera dikonfirmasi agar jadi umat tidak bingung gitu loh Pak. Iya, Jadi iya. kita tidak melihatnya tidak menjadi fitnah kepada Iya. kemana-mana. Kalau memang itu segera dikonfirmasi beliau Iya. itu seperti apa gitu. Iya, 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 iya. Demikian malam ini saya berbincang dengan Ibu Rita di Magelang, sebuah kota yang tidak jauh dari Jogja. Terima kasih banyak kepada Cahaya Islam yang sudah mendukung video ini. Para pemerhati channel ini, Anda boleh menghubungi saya di 0812-899-15330 untuk berbagi pengalaman Anda berbisnis dengan Yusuf Mansur, atau pengalaman Anda bersedekah dengan Yusuf Mansur, atau mari kita berbagi cerita soal masalah-masalah kehidupan, keumatan, dan lain sebagainya. Terima kasih banyak. Cahaya Islam sudah mendukung ini. Kita bertemu lagi di video yang akan datang, dan saya minta supaya video ini jangan juga memberikan apresiasi pada video ini dengan memberikan subscribe, kemudian boleh dikomentari dan silakan di-share sebanyak mungkin. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.